Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak kelas 8 MSN 2 Banda Aceh, hari ini saya akan memberikan materi matematik, yaitu bab 1 tentang pola bilangan. Ya, perkenalkan, nama Bapak Rahmadi. Kalau di sekolah biasanya panggil Pak Wen. Jadi itu anak-anak udah ada banyak yang tahu, walaupun belum semua gitu ya. Oke, hari ini untuk materi pertama Bapak akan mengajarkan yaitu menentukan persamaan dari satu barisan bilangan. Nah, sebenarnya pola bilangan ini sudah pernah kalian dapati di kelas 1 atau di kelas 7 ya. Itu ada pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, pola persegi panjang, pola segitiga Pascal, dan yang lainnya gitu ya. Nah, hari ini kita akan meneruskan dari pelajaran kelas 7 yang lalu gitu ya. Nah, untuk di halaman 5 di buku kalian, kalian menemukan di sini ada pola titik gitu ya. Nah, untuk yang pertama itu polanya satu titik. Nah, jadi untuk pola yang ke satu terdapat satu titik, sementara untuk pola yang kedua itu ada 6 titik. Dan selanjutnya seperti apa polanya ya? Ternyata pola dari titik-titik ini adalah yang pertama satu titik dan ke sampingnya 0 gitu ya, ke kiri ke kanan 0 titik. Sementara yang kedua ini ya, kita bisa lihat di tengahnya itu ada 3 titik, kemudian ke kanannya 2 dan ke kirinya 2 titik. Nah, begitu juga yang ini gitu ya. Di sini terdapat 5 buah titik. Nah, 5 buah titik, kemudian ke kanannya 4, 3, kemudian sebelah kirinya 4 dan 3 titik. Nah, ternyata ini pola bilangan ganjil di tengahnya ini ya, 1, 3, dan 5. Itu hanya pengantar. Nah, kita lihat lagi untuk materi yang kedua. Kita lihat itu di bawahnya ada pola yang kedua. Yang pertama itu adalah gambar segitiga, kemudian gambar segi 4, segi 5, dan segi 6. Nah, ternyata ini polanya itu adalah menghitung seginya. Ini ada 3, ini ada 4, ini ada 5, ada 6, dan seterusnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian juga dapat melihat pola-pola seperti ini ya. Yang pertama ini adalah bunga, kelopak bunga ya, bunga matahari. Nah, jadi kelopaknya ini membentuk pola. Nah, seperti yang kita pelajari kelas 1, pola itu adalah aturannya. Jadi dia memiliki aturan gitu ya. Begitu juga dengan keong di sini. Ya, keong di sini juga memiliki aturan. Aturan apa? Pembesaran tubuhnya ya, kecil, besar, 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 besar hingga ke ujung ya. Begitu juga dengan pola ini adalah bunga damar. Nah, ya, ini adalah bunga damar. Oke, nah di situ dituntut kalian mendeskripsikan pola-pola ini tadi menggunakan bahasa kalian sendiri, artinya menggunakan kalimat sendiri. Nah, ya, jadi nanti untuk yang ini kalian mohon jelaskan dengan kalimat kalian sendiri. Kemudian pola yang gambar-gambar ini juga begitu, jelaskan dengan kalimat kalian sendiri. Nah, kita lihat ke halaman 6 ya. Di halaman 6 di sini terdapat gambar atap rumah ya. Ini gambar rumah, sebuah komplek perumahan. Kalau di kita contohnya di Panteri, kalian bisa lihat nyatanya gitu ya. Nah, di materi itu kalau kita masuk lorong ya, salah satu lorongnya misalkan Cinta Kasih Timur 7 misalkan gitu ya. Nah, setelah kita masuk lorong itu, kita akan mendapati ternyata rumah yang di kiri badan jalan itu ternyata barisannya ya seperti ini. Nomor 1 rumahnya, nomor rumahnya itu nomor 1, nomor 3, 5, nomor 7, dan seterusnya. Sementara di kanan badan jalan itu nomor rumahnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, seperti yang kalian ketahui, ternyata pola ini adalah yang sebelah kiri itu adalah pola bilangan ganjil, sementara yang sebelah kanan adalah pola bilangan genap. Nah, kita lihat di halaman 7. Ya, kita diberi 2 buah gambar pita ini ya. Nah, pita yang pertama untuk gambar 14
pitanya terdiri dari dua buah warna, yaitu berwarna merah dan berwarna putih. Seperti yang kita lihat, ternyata setiap warna itu diberi angka. Angkanya itu berurutan mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4 ya. Ternyata bilangan bulat. Maksudnya bilangan bulat. Nah, di pita bilangan bulat ini ya, ternyata kita hanya diberi 10 warna atau 10 angka gitu ya, 11 dengan angka 0. Nah, di sini kita melihat bahwa dimulai dari angka 0 itu warnanya merah. Kemudian berselang angka 1 itu warnanya putih, kemudian 2 warnanya merah, 3 warnanya putih, 4 warnanya merah, begitu seterusnya kontinu ya. Nah, ternyata dia di sini, coba kalian perhatikan pola-pola ini ya, angka-angka ini dan warna-warna ini. Nah, seandainya kalau Bapak tanya angka 11, warna apakah angka 11? Ya, warna putih ya. Setelah 10 merah maka 11 putih. Warna apakah angka 12? Ya, angka 12 berwarna merah. Dan begitu seterusnya. Nah, kalau begitu artinya kalian sudah paham. Nah, Bapak mau tanya nih ya, kalian bisa jawab nanti di akhir. Setelah video ini berakhir kalian akan jawab semua. Bapak mau tanya, bilangan 100 itu pada pita ini berwarna apa? Oke, itu bisa dijawab nanti di akhir video ya. Itu untuk latihan kalian. Oke, untuk selanjutnya kita lihat contoh 1.2. Nah, di contoh 1.2 ternyata pitanya kita sudah berganti dengan pita 3 buah warna, yaitu merah, putih, dan biru ya. Hanya berubah sedikit dari pita yang pertama, pita di atas. Nah, di sini kita melihat warna merah itu angka 0, warna putih angka 1, warna biru angka 2. Kemudian kembali lagi warna merah di angka 3, warna putih di angka 4, warna 5, warna biru di angka 5, dan begitu seterusnya kontinu. Nah, di sini terdapat hingga angka 16, 17, dan 18. Nah, seperti kita tahu urutannya, maka seandainya Bapak tanya angka 19, warna apakah angka 19? Ya, benar. Jawabannya angka 19 berwarna putih. Nah, warna apakah angka 20? Ya, angka 20 warna pitanya adalah warna biru, sesuai dengan urutannya. Nah, begitu seterusnya sampai tak terhingga. Nah, karena ini kan bilangan bulat, tak terhingga. Oke, kalau gitu sekarang Bapak mau tanya, warna apakah pitanya yang terdapat bilangan 2345? Ya, bukan angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, bukan, tapi ini 2345. Nah, jauh ya, besar. Oke, warna apakah pada saat bilangan itu mencapai 2345? Oke, menantang ya. Nah, kita lihat halaman selanjutnya, yaitu halaman 8. Nah, di sini dia membantu kita nih. Nah, ya, kita dibantu di sini jawabannya. Ini sebenarnya jawaban untuk pita yang 3 warna tadi. Nah, kita lihat tabel satu-satu. Tadi yang pertama adalah pitanya berwarna merah, kemudian putih, kemudian biru. Nah, seperti yang kita lihat, ternyata pita yang berwarna merah itu angka yang terdapat di pita berwarna merah yaitu 0, 3, 6, titik-titik, 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 18, titik-titik, artinya dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kalian bisa isi ya, seperti yang terlihat di pita. Kemudian begitu juga dengan pita yang berwarna putih, 1, 4, 7, dan seterusnya. Kemudian pita berwarna biru yaitu 2, 5, 8, dan seterusnya. Nah, jika kita amati, setiap warna tersebut ternyata berganti dengan pola yang teratur. Nah, seperti apakah teraturnya? Ternyata polanya itu selisih 3 dengan warna yang sama yang terdekat.
gitu ya. Kita lihat di warna merah 0, 3, 6, kemudian 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Nah, ternyata selisihnya 3. Begitu juga dengan warna putih 1, 4, 7, 10 gitu ya. Nah, ternyata semua selisihnya 3. 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Oke. Nah, kalian lihat, pelajari tabel 1.2. Nah, dengan mempelajari tabel 1.2 ini kalian akan dapat menjawab pertanyaan Bapak tadi, ya. Warna apakah pada saat bilangan itu 2345? Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh 1.3. Suatu ketika ada seorang tengkulak beras. Ya, ia menimbang beras yang akan ia beli dari seorang petani. Nah, berikut disajikan data acak tentang hasil timbangan beras dalam 50 karung yang ditimbang satu persatu. Nah, ternyata satu persatu karung beras yang ditimbang itu pada timbangan ke-1 itu isinya 30 kg. Timbangan yang kedua isinya 30 kg. Timbangan yang ketiga isinya 31 kg dan seterusnya seperti yang terlihat di tabel. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menghitung total semua timbangan beras setelah 50 karung itu ditimbang gitu ya. Setelah selesai semuanya ditimbang, berapa totalnya gitu ya. Nah, ternyata setelah kita lihat tabel tadi, ya agak susah kita menghitungnya untuk nilai tepatnya gitu ya. Kita membutuhkan kalkulator untuk menghitung untuk hasil yang lebih akurat gitu ya, kalau kita lihat angka-angkanya. Nah, ternyata kita diberi cara yang gampang untuk menghitungnya. Bagaimana caranya? Kita lihat tabel 1.4. Di tabel 1.4 ini kita akan mengelompokkan data-data yang sama. Nah, seperti apa maksudnya? Nah, kita lihat. Tadi pada saat di timbangan pertama itu beratnya 30 kg. Nah, beras yang ditimbang beratnya 30 kg itu dapat kita kelompokkan. Ternyata setelah kita lihat tabel ya, yang beratnya 30 kg itu ada 1, 2 ya, kemudian 3, 4, 5 dan 6. Ternyata yang beratnya 30 kg itu ada 6 karung. Oke. Nah, maka di sini kita isi 6. Artinya 6 kali timbangan itu terdapat beratnya 30 kg. Nah, kalau seandainya yang beratnya 30 kg itu ada 6 kali, maka tinggal kita kalikan ya. Ternyata sebanyak 6 karung yang beratnya 30 kg itu totalnya 180. Begitu juga dengan yang 31 kg ada 5. Maka totalnya 155. Begitu seterusnya hingga kita dapat menotalkannya. Ya, dapat kita totalkan seluruhnya yaitu 1650 kilo. Gitu ya. Nah, kita lihat contoh 1.4. Ini dapat kalian pelajari sendiri dan mengisi tabel di bawah. Gitu ya. Kita lanjut ke contoh 1.5. Perhatikan contoh 1.5. Ya, di sini kita disuruh untuk menemukan 3 bilangan genap yang berurutan, tetapi jumlahnya adalah 60. Gitu ya. Ya, total atau jumlah dari 3 bilangan genap yang berurutan itu adalah 60. Oke, kita lihat. Mari kita amati cara mengerjakan atau cara menyelesaikan contoh 1.5. Oke, yang pertama, kita tahu bilangan bulat genap yang awal itu adalah 2, 4, 6. Nah, dia hanya meminta 3 angka bilangan genap yang berurutan gitu ya.